I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Pratiwi, NPM 23430080, mahasiswa S1 Ilmu Komputer tahun 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi data dalam sistem terdistribusi. Bagian yang saya ingin informasikan adalah protokol. Protokol dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, mengirim data, mengirim informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar, walaupun sistem yang ada dalam jaringan itu berbeda sama sekali. Protokol ini mengurusi perbedaan format data pada kedua sistem, hingga pada masalah koneksi listrik. Selanjutnya ada fungsi protokol. Secara umum, fungsi dari protokol adalah untuk menghubungkan sisi pengirim dan sisi penerima dalam berkomunikasi, serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Sedangkan, fungsi protokol secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada fungsi fragmentasi dan reassembly, encapsulation, connection control, flow control, error control, dan transmission service. Fungsi dari fragmentasi dan reassembly adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Pada saat sisi pengirim mengirimkan informasi dan setelah diterima, maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket informasi yang lengkap. Selanjutnya, fungsi dari encapsulation melengkapi informasi yang dikirimkan dengan address, kode-kode koreksi, dan lain-lain. Connection control berfungsi membangun hubungan koneksi komunikasi dari sisi pengirim dan sisi penerima, di mana dalam membangun hubungan ini juga termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Flow control berfungsi sebagai pengatur perjalanan data dari sisi pengirim ke sisi penerima. Selanjutnya ada error control. Dalam pengiriman data tak lepas dari kesalahan, baik itu dalam proses pengiriman maupun pada waktu data itu diterima. Fungsi dari error control adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Yang terakhir, ada fungsi dari transmission service, memberi pelayanan komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta pelindungan data. Yang terakhir, susunan protokol. Protokol jaringan ini disusun oleh dalam bentuk lapisan-lapisan layer. Hal ini mengandung arti supaya jaringan yang dibuat nantinya tidak menjadi rumit. Dalam layer ini, jumlah, nama, isi, dan fungsi pada setiap layer berbeda-beda. Akan tetapi, tujuan dari setiap layer ini adalah memberi layanan ke layer yang ada di atasnya. Susunan dari layer menunjukkan tahapan dalam melakukan komunikasi. Antara setiap layer yang berdekatan terdapat sebuah interface. Interface ini menentukan layanan layer yang ada di bawah kepada layer yang ada di atasnya. Pada saat merencanakan sebuah jaringan, hendaknya memperhatikan bagaimana menentukan interface yang tepat yang akan ditempatkan di antara dua layer yang bersangkutan. Baik, itu penjelasan tadi dari saya tentang protokol, fungsi protokol, dan susunan protokol. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.